Oke, kembali lagi ke podcast TKJ Center. Nah, kita berjumpa kembali dengan kedatangan tamu ini, guys. Dari Mas siapa ini? Mas siapa? Mas Alwi. Mas Alwi. Ya, nama panjangnya siapa, Mas? Habibie Alwi Maulana. Oke, Mas Habibie Alwi. Mas Alwi ini dulu dari alumni SMK Nurul Taqwa ya? Oh iya, betul sekali ya. Jurusan apa, Mas, kalau boleh tahu, Mas? Teknik komputer jaringan. Oh, teknik komputer dan Jaringan. Itu alumni tahun berapa, Mas? 2020. 2020. Iya. Oh, saat itu kok bisa mengambil jurusan TKJ itu gimana, Mas? Ceritanya itu sederhana, berawal dari inspirasi saya bagaimana memerluas jaringan, maka terinspirasilah ke TKJ. Oh, TKJ gitu ya. Iya. Jadi intinya Mas Alwi ini ambil jurusan TKJ yaitu untuk memperluas Jaringan. Jaringan apa itu, Mas? Jaringan komunikasi, jaringan komputer ya, juga salah bagus itu, satunya Mas. pembelajaran. Oke. Mantap, Mas Alwi ini. Oke. Nah, Mas Alwi ini kan mulai tahun 2020 ya, lulus. Iya. Nah, sekarang ini bertugas di mana, Mas Alwi? Pertama saya itu di Minhajutullah sebagai asisten ketua yayasan. Di mana, Itu Mas? Minhajutullah. Oh, di mana itu, Mas? Minhajutullah itu berada di Desa Tegalharjo, Kecamatan Glemor, Kabupaten Banyuwangi. Oh, Glemor ya, Mas. Iya. Glemor. Oke. Terus bertugas sebagai Sebagai asisten ketua yayasan. sudah berapa lama, Mas? 2 tahun. 2 tahun. Berarti mulai 2020 itu 2021. 21, 22. 22. Iya. Oke, mulai 21 sampai 23 ini. Iya. Ya, oke. Selama pengalaman Mas Alwi ini lulus di SMK, nah itu apa, Mas, pengalamannya? Pengalaman bersosial dalam arti kita juga bisa sedikit komputernya pasti bisa, termasuk juga berdiri sosial penjaringan politik juga Politik ada. juga, Mas. Karena saya juga sebagai alumni ini juga sedikit banyak belajar dari pembina yayasan, kebetulan juga seorang politisi juga di Banyuwangi. Oh iya. Nah, terus Mas Alwi ini kan berorganisasi kebanyakan. Oh iya, betul. Itu pengalaman organisasi itu gimana, Mas? Pengalaman organisasi mulai dari Nahdlatul Ulama, mulai polisi, hingga kita juga pembina media juga kebetulan. Oh, itu berarti banyak pengalamannya. Luar biasa gitu. Medianya apa? Medianya apa, Mas? Medianya media Jejak Indonesia ID. Oh, berarti itu membahas tentang apa itu? Seluruh berita-berita nasional maupun daerah, bahkan dunia. Oh, dunia juga, Mas. Iya. Oh, luar biasa ini Mas Alwi ini di sini. Nah, saat Mas Alwi ini berorganisasi ini, ya kan? Nah, kan banyak tokoh-tokoh ini. Kira-kira tokoh-tokoh yang Mas Alwi kenal itu apa saja, Mas? Pertama, satu Komisaris Besar Polisi Dede Fauri Milewa yang sampai hari ini menjadi kakak asuh saya. Kapolres ini kakak asuh saya. Nomor 2, Letnan Kolonel Kavaleri Eko Julianto Ramadan, Komandan Kodim 0825 Banyuwangi. Itu kakak asuh saya juga. Luar biasa. Nomor 3, Letkol Laut Ansori MHN Terhan, juga aku saya yang sekarang jadi salah satu staf di Warmada 2 di Surabaya. Di mana itu? Oh, di Surabaya. Dulunya dan Lanal Banyuwangi, sekarang naik pangkat di Surabaya sebagai komandan operasi. Iya. Terus mungkin banyak lagi kan Mas Alwi ini terkait kenal sama orang-orang yang bertokoh-tokoh itu. Iya. Terus apa lagi selain tokoh-tokoh beliau-beliau tersebut? Waktu itu kita juga bertemu Pak Haji Thoriqul Haq, Bupati Lumajang. Waktu itu ada acara PKB di Surabaya. Mas Alwi ikut itu? Ikut, foto bersama dengan beliau. Mas Alwi bagian apa di sana itu? Tamu huru-hara. Huru-hara saja. Kebetulan ngikut salah satu keluarga dalam pondok, diajak untuk ke Surabaya, ketemu langsung dengan Cak Thorik. Ya, bupati yang luar biasa itu Cak Thorik. Ya, itu gimana? Kok bisa luar biasa itu mungkin? Karena begini, kalau melihat Cak Thorik itu, beliau adalah bupati yang suka membasmi kejahatan. Maksudnya dalam arti mafia pasir, begal. Dan pada waktu itu 2019 beliau juga salah satu bupati prestasi tingkat nasional karena membasmi begal-begal se-Indonesia. Bahkan Kapolres yang sekarang menjadi dosen tetap Mdiklat Polri, yaitu Komisaris Besar Polisi Dr. Muhammad Arsa Sebahan, SIK MH. Itu Bupati Lumajang. Iya, bersama Kapolres. Iya, tahun ini selesai tahun ini beliau. Tahun ini berarti mau jabat lagi kan? Insya Allah ya, mau 2 periode beliau. Ya, mudah-mudahan beliau bisa menjadi lagi ya, Mas Alwi ya. Amin. Ya. Soalnya pernah saya dengar itu di Lumajang itu banyak kan kriminal terkait begal itu ya, Mas. Oh iya, betul sekali. Jadi bagus. saya pernah perjalanan ke Malang itu saya tuh
takut lewat Lumajang. Iya. Jadi saya muter aja lewat Iya. sana situ Bondo Oh, ke sana. kalau boleh tahu apakah pernah lewat Jatiroto? Enggak pernah, Mas. Oh, kan Mas di Ali. Jatiroto itu dulu pernah Banyak itu, waspadanya, betul ya. tapi sekarang amannya karena Mas Arsal ini memiliki inovasi yaitu kampung. Setiap kampung ada warga, setiap ada timnya. Oh, gitu. Jadi bermitra Sekarang dengan dijaga ya. polisi. Iya. Kayak pos kampling gitu Ya, ya. pos kampling meskipun beliau pindah di Mabes, tapi beliau juga punya kenangan yang sangat luar biasa Oh. di Kabupaten Lumajang. Iya. Berarti Mas Alawi ini saat kenal beliau itu berarti menimba ilmu banyak ya. Ya banyak. Dari- Waktu itu kita ketemu di pendopo beliau di kabupaten. Waktu itu yang mau berangkat bareng ke Surabaya, jadi berpapasan dengan beliau. Waktu itu kita makan di Probolinggo juga bersama beliau juga. Oke. Nah, terus Mas Alwi ini saat setelah ketemu beliau kan banyak ini tokoh-tokoh Iya. dari Banyuwangi, mungkin dari luar Banyuwangi Iya. itu. Nah, kok bisa mengenal sana itu gimana caranya Mas Alwi? Satu, bondo nekat. Saya tidak ada Bonek berarti ya? bonek, Bondo bukan nekat. kita bukan niat mencari apa ya pamor, tapi Iya, adalah iya. sebuah ilmu yang beliau punya. Oh, berarti kita serap ilmu yang bermanfaat. Iya, gitu. Semoga kita serap ilmu tersebut sehingga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Gitu. Amin. Oke. Termasuk gini, saya juga Kapolres itu pernah bilang gini, Dek, kalau kamu melakukan sebuah perbuatan, salam dan sholawat. Oh, salam Dan sholawat. Kalau salam itu assalamualaikum ya sayyidi kepada Rasulullah. Kalau sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Agar hidup kita berkah. Oh, gitu. Karena abang saya tuh Bang Deddy Fauri Milewa itu memang sangat hobi di bidang spiritual. Dan juga peduli sesama, juga senang sedekah yatim piatu, fakir miskin dan sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar Kapolres, tapi memiliki religius yang sangat tinggi. Kakak saya yang luar biasa itu. Itu kakak yang mana itu? Kakak asuh saya Kapolres Kapolres Banyuwangi. Banyuwangi. Iya. Oke. Terus Mas Alwi, kesuksesannya yang Anda raih selama ini kira-kira apa, Mas Alwi? Apa? Kesuksesan selama ini yang Anda raih? Lalu termasuk pernah kita kalau waktu saya sekolah itu ketika saya kelas 11 itu jualan jajan ya Pak. Oh gitu. Jualan Berarti ini jajan. pengalaman Iya. saat Mas Alwi Iya. di mana ini di Nur Taqwa. Ya Itu- nggak apa-apa, sedikit kita harus mengambil cerita. Oh, ya. Nggak bisa Oke. kita langsung ke atas, itu pasti ada lalu apa saja rintangannya. Jualan jajan, termasuk juga kita jualannya barang orang, keripik-keripik dulu masih Itu punyanya sendiri apa punyanya Dulu orang? saya pertama- Saat di SMK Nurul Taqwa, Mas Alawi ini kan jualan apa itu usaha keripik itu ya, Iya, dijajankan ke teman-temannya itu Iya, ya. iya, betul, Itu Pak. punyanya sendiri apa gimana? berawal dari saya ngambil di orang. Oh, punyanya orang. Yang terus habis itu Mas Alawi jualkan. jualan habis itu kita buat sendiri. Oh, terus buat sendiri. Buat usaha sendiri itu makaroni dulu Oh, makaroni ya. sama popcorn. popcorn. Nah, Ya. itu kok bisa berinisiatif buka usaha apa untuk jualan itu kira-kira untuk disuruh orang tua apa inisiatif sendiri Mas Alwi? Inisiatif sendiri demi menambah isi jajan, karena kita kan seorang pejuang organisasi itu kan harus ada sangu tambahan. Oh, berarti intinya Iya. untuk adik-adik ya jangan malu untuk wirausaha gitu nggih. Oh iya harus, karena kalau kita berorganisasi kita harus ada yang harus kita korbankan, yaitu berjualan demi untuk memberikan apa yang di organisasi itu. Termasuk saya juga salah satu pengurus OSIS SMK Nurul Taqwa hingga Forum Komunikasi OSIS Banyuwangi. Saya juga menjabat sebagai humasnya FKUB Banyuwangi. Zamannya pembinaannya masih Haji Paidi STMT. Sekarang kepala sekolah SMK Kalibaru. Oke, berarti dulu saat di SMK adik-adik Mas Alwi ini sangat luar biasa ya. Mas Alwi ini dulu bukan bintang kelas ya, tapi Bukan, itu bukan. Mas Alwi ini yang penting bonek tadi ya, bonek yaitu bisa berusaha, Iya. terus bisa apa itu namanya tadi Mas Alwi? Apa itu? Komunikasi tadi Komunikasi, ya, iya. dengan menambah jaringan-jaringan tadi Iya. selain jaringan dari komputer ya, terus yaitu Mas Alawi ini yaitu membangun jaringan komunikasi antar lembaga-lembaga luar Iya. biasa ini untuk Mas Iya. Alwi ini ya. Oh Nah, ya. terus kesuksesan yang Mas Alwi raih selama ini itu apa Mas? Satu, saya alhamdulillah kemarin kita meresmikan MA. MA itu merupakan madrasah aliyah intensif Al Mustafa, perpaduan antara pondok pesantren dan juga madrasah aliyah yang berpaduan dari Kemenang. Kenapa hal seperti itu? Agar pendidikan hari ini kita tambahkan kolaborasi dengan pondok pesantren. Sehingga kita punya NIM intensif, kita kan masuknya Senin sampai Jumat, jadi full day.
Full Sabtu day. minggunya Oh, iya, kita ada asesmen yang tujuannya untuk seminggu ini mereka belajar apa aja. Jadi ada asesmen mingguan. Jadi evaluasi. Jadi belajar mereka bukan karena ujian semester, terus juga akhir semester. Jadi per minggu kita ada evaluasi kegiatan agar ketika lulus mereka benar-benar lulus nyata berdasarkan prestasi akademik dan akademik di Yayasan Pesantren Al Mustafa Muncar. Gitu. Luar biasa Mas Alwi. Berarti MA itu masuk SMA ya. SMA SMK sederajat. Kan masih tetap menengah ke atas. Iya. Oke, masuk Mas Alwi. Mas Alwi, kami mau bertanya ini, yaitu pendapat Mas Alwi tentang pendidikan di Indonesia itu gimana? Pendapat kami hari ini Indonesia itu punya klasifikasi bagus. Tepat terkadang kita harus mensejarahkan guru-guru. Memang kelemahannya Kementerian Pendidikan hari ini adalah guru. Saya emang dapat banyak laporan guru honorer masih sekian-sekian. Maka kami memberikan sebuah masukan, Indonesia harus benar-benar memperhatikan guru-guru yang swasta. Ya kalau negeri hak kuliah rezekinya tidak akan kemana-mana. Tapi ketika guru-guru yang swasta ini perlu diperhatikan, mungkin menambah bisaroh entah berapa. Termasuk juga kemarin dengar guru SD yang rata-rata non ASN harus kita bantu. Masa gaji 200.000 mas ini juga lah. Itu yang swasta Mas Alwi. Iya minimal mohon maaf lah 500.000 itu sudah hormat lah. Terhormat 500 Mas Alwi ya, sedikit Pak Alwi. Sedikit Mas Alwi. Kalau tidak apa-apa. 2 juta Mas Alwi. Ya sebentar. Ini kan kita berbicara anggaran karena Presiden Jokowi itu juga sangat taktik dalam bidang keuangan negara itu sangat taktik. Ahli kalau boleh nanti bisa koordinasi dengan Bu Sri Mulyani nanti itu. Oh itu ya. Iya. Kolaborasi berarti ya. Kolaborasi dong. Kemudian dengan Kementerian Keuangan itu nanti. Nah Mas Alwi ini selama berkarir, iya. Mas Alwi ini menjabat sebagai apa saja? Itu di mana maksudnya? Coba saya kurang. Mulai Mas Alwi lulus SMK Nutakwa ini, karena di sana itu kan Mas Alwi banyak itu jabatan itu. Nah itu coba Mas Alwi paparkan di sini, Mas Alwi beri motivasi ke teman-temannya, mungkin adik-adiknya, apa saja kok bisa menjabat saat organisasi itu apa aja?